Halo, assalamualaikum. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mama Lin. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semuanya. Amin. Buat yang lagi nunggu pisah, semoga pisahnya cepat turun. Buat mbak-mbak yang lagi nunggu majikan, semoga cepat dipertemukan dengan majikan yang baik. Buat mbak-mbak yang mau proses ke PT, semoga prosesnya dimudahkan urusannya. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan semoga hari ini kita dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oh ya, hari ini saya lagi libur ya, biasa duduk santai di tepi pantai. Saya sepil ya, uang $100. $100 itu dapat apa aja ya kalau libur? Dapat banyak guys, jangan khawatir karena masih sesuai dengan kantong kita ya. Tuh, nanti ya saya sepil hari ini saya beli tuh menu Indonesia, nasi campur ya, ada pete, ada orek tempe, ada daging ayam, ada kentang. Ini seharga murah guys, $35 ya. Ada yang 30, ada yang $35. Ini teh pucuk, tehnya orang Indonesia biasa. Kalau beli 2 itu $10 ya. Tapi sekarang saya kan belinya 1 jadi $6. Leci, buah leci ya. Buah leci 2 pong. 2 pong itu cuma $20. Kalau belinya 3 pong itu sekitar $25 ya. Karena lagi musim muren ya. Jadi murah ya, rada murah gitu. Jadi lasih ya pasti murah lah, kalau lagi musim di mana-mana juga murah ya. Kalau di Indonesia juga kalau lagi musim mangga ya murah. Ya sama guys gitu. Jadi tuh, jadi kita sekarang saya ini lagi mau makan ini pete. Pokoknya kalau libur kita nyenengin diri sendiri ya, makan pete, makan apa, pokoknya sih seneng ya. Jadi total semuanya itu tadi cuma habis $61. Tuh. Kalau buat makan sore juga nanti bisa. Jadi uang $100 itu bisa buat, kalau yang liburnya berangkatnya pagi bisa buat beli sarapan, bisa buat makan siang, bisa buat makan malam gitu ya guys ya. Jadi tapi kita nggak pergi kemana-mana ya, liburnya sekitar yang dekat-dekat aja gitu guys. Pokoknya makan makanan Indonesia itu kayaknya nikmat banget. Ini 2 makan buah itu kalau di Indonesia ya kelingan zaman bengen ya guys ya. Karena waktu itu saya pernah kan lagi jatuh-jatuhnya, lagi saat kita terjatuh itu, jangankan buat beli buah ya guys ya, kita bisa makan aja alhamdulillah ya. Jadi waktu itu saya pernah jatuh, usaha saya jatuh benar-benar pada di titik yang sangat rendah. Usaha saya yang 2 itu sempat tutup karena saya kan usahanya jual jasa ya guys ya, jadi sempat tutup. Terus tinggal 1 usaha saya itu ternak kerang hijau. Nah waktu itu karena nggak cuma 1 yang saya andalkan kerang hijau, sedangkan kebutuhannya kan banyak, jadi suruh suami saya itu panen kerang hijau. Cuma mungkin karena belum waktunya dipanen, jadi kan masih kecil-kecil, kita kupas gitu. Pas kita kupas, disetorkan pabrik, di reject guys, dibalikin lagi. Udah kayaknya gimana gitu, kayaknya kok begini amat gitu, ya Allah gitu. Ujian semacam ini kok kayak rasa berat banget. Ujian yang paling berat, yang paling perih saya rasakan itu ya itu seperti itu ya guys ya. Jadi waktu saya benar-benar tinggal uang di dompet itu tinggal $100.000 waktu itu. Jadi pas itu mau dibuang si daging hijau, kerang hijau itu sama suami saya. Terus saya tuh ya kita jual aja, tapi kita jual kemana? Karena saya kan nggak pernah ke pasar ya, nggak pernah jualan di pasar waktu itu. Saya kan usahanya itu jual salon ya, jual jasa ya guys ya. Jadi pas usaha saya benar-benar di titik terendah jatuh itu, saya udah nggak mau lagi gitu buka salon, karena di salon kan sepertinya ya namanya salon jual jasa itu harus posisinya kita kalau lagi nggak enak kan nggak bagus lah gitu ya. Jadi saya tutup dulu untuk sementara waktu. Jadi pas itu malam-malam kita jualan pasar sampai nyampe di pasar Majalengka. Nah nyampe pasar Majalengka kita nggak punya langgan, cuma melayani 1 kilo waktu itu. Terus dibawa pulang lagi, besoknya lagi melayani, yang penting balik modal aja dulu
Nah setelah itu saya dimimpiin sama almarhum ibu saya jadi wong melarat itu blena, dihina gitu. Akhirnya itu kepikiran kenapa saya nggak berangkat lagi ke Hong Kong untuk memperbaiki keadaan ini gitu. Akhirnya suami saya tuh saya dari dulu kan pernah jadi TKW, sekarang balik lagi ke Hong Kong, ya udah nggak apa-apa, karena kita itu kan kalau keluarga kita terpuruk kita harus berjuang untuk mereka, masa kita diam aja ya guys ya gitu. Jadi harus ada salah satu yang ngorbanin lah, ibaratnya saya ngorbanin diri saya sendiri buat nyelamatin keluarga saya guys, itu ceritanya ya. Jadi akhirnya saya proses Hong Kong sambil nunggu proses, kan nggak cepet kalau proses Hong Kong itu agak lama ya guys ya. Jadi saya nunggunya lama, saya sambil jualan gitu. Pernah lagi itu kempes di tengah jalan, pokoknya jangankan buat beli buah guys, kita bisa makan aja waktu itu ya Allah alhamdulillah gitu ya. Karena saya nggak ada orang tua, udah nggak ada orang tua, suami juga nggak ada orang tua, cuma saya sama suami ibaratnya paling saudara. Kalau saudara kan bisanya ngutang, belum lagi orang, karena kemarin usaha saya bangkrut kan akhirnya saya kan punya utang ya sama seseorang ya, ditagih gitu ya. Mereka itu marah, pikir katanya, mikir kalau orang punya utang itu kalau nggak dipikir itu katanya sampai ubannya putih juga nggak bakal bisa bayar katanya gitu. Saya masih inget betul kata-kata itu. Alhamdulillah sekarang udah ubanan, udah lunas lah, udah lunas. Tapi ya memang masih ada sebagian karena saya baru kerja 1 tahun di Hong Kong ya guys ya. Jadi yang nggak seitulah, tapi setidaknya saya udah buktikan gitu saya bisa gitu. Kita memang punya utang ya, punya beban, punya amanah. Dari ujian itu kan beda-beda, ada yang diselingkuhi pasangannya, ujian rumah tangga, ada yang melalui utang, ada yang anaknya, kan beda-beda setiap ujian. Tapi dia itu kan mungkin nggak ngerasain seperti yang rasakan, tapi saya nggak begitu cerita tentang seperti itu. Cuma ya udahlah, masa utang harus dipikir, nanti kita kerjanya gimana guys ya. Jadi saya nggak mikir pokoknya kalau pas udah nyampe Hong Kong, seberat apapun ujian kita di Indonesia, kita nggak usah apa ya guys, ibaratnya kita nggak usah seberat apapun ujian di Indonesia, kita nggak usah ibaratnya mikir terlalu dalam di sini. Kalau udah nyampe sini kita ya udah jalani kita aja proses gitu ya. Karena di sini majikan kan nggak mau, pengennya jangan sampai kita kebebanan gitu. Udah dari Indonesia kita bawa beban, di sini juga bawa beban, nanti kerjanya nggak karu-karuan ya guys ya gitu. Udah, alhamdulillah dengan gaji saya yang ibaratnya ya 10 juta ya guys ya, 10 juta saya bisa di sini bisa tiap hari lah, hampir tiap hari makan buah, orang rumah anak-anak juga bisa makan buah, bisa bayar utang ya, bisa nabung sedikit-sedikit ya guys ya, karena saya masih tahap pelunasan ya, mencicil bayar utang gitu. Nggak apa-apa, insya Allah itu ibaratnya kita kan lagi di sini lagi menggais rezeki lah, insya Allah dimudahkan, dilancarkan ya urusannya ya. Jadi buat mbak-mbak yang punya banyak utang seperti saya, ibaratnya nggak usah kita itu kayak gimana gitu, dunia sempit, enggak. Kalau lepasin semua, kalau udah nyampe Hong Kong kita kerja baik-baik, tiap bulan kita angsur gajinya. Nah saya menggunakan sistem metode 50, 20, 30 guys. Jadi yang 20 untuk keperluan saya pribadi, yang 30% untuk keluarga ya, anak-anak saya ya gitu. Nah buat mbak-mbak yang anaknya dititipin kok ibunya, ya kasih ibunya, kasih mertuanya, nggak apa-apa lah. Yang 50 saya buat bayar utang gitu guys ya. Saya metode saya saat membagi gaji, jadi ada 3 gitu, nggak apa-apa saya libur segini, ibaratnya sehari dapat $100 lah, nggak apa-apa, nggak usah terlalu boros di sini, kita hemat-hemat karena kita kan lagi punya utang ya guys ya. Nah ini rasanya ini kucuk dulu ya guys ya. Jadi ya udah guys, terima kasih yang sudah menonton video saya, please like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.